Selamat berjumpa kembali para dosen, para mahasiswa, para guru, para siswa, maupun para praktisi yang bergelut dalam bidang public speaking, di mana di kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang presentasi, di mana kita tahu betul bahwa presentasi merupakan salah satu unsur dari praktik yang namanya public speaking yang begitu penting baik dalam sisi individu maupun sisi organisasi ataupun perusahaan. Mengingat dengan presentasi ini terjadilah perpindahan informasi dari mereka yang melakukan presentasi dengan para audiens yang mendengarkan atau menyaksikan atau menerima berbagai informasi yang memang diberikan oleh para mereka yang memberikan presentasi. Adapun presentasi itu sendiri merupakan sebuah aktivitas berbicara di hadapan khalayak ramai yang bertujuan untuk menyampaikan berbagai hal yang dimana bisa saja itu berisi tentang penyampaian gagasan, bisa penyampaian berupa berbagai ide, atau bisa juga menyampaikan berbagai tawaran program, bisa juga berisi tentang berbagai layanan atau informasi, dan juga bisa juga menyangkut tentang keberadaan sebuah produk dan masih banyak yang lain yang bisa menjadi topik atau isi dari sebuah presentasi. Tentu dengan presentasi ini seseorang atau individu yang memang diberikan tugas atau diberikan amanah untuk memberikan sebuah agenda presentasi, ada beberapa tujuan yang memang hendak dicapai dalam kegiatan presentasi ini. Yang pertama itu adalah menyangkut tentang penyampaian sebuah materi, di mana materi-materi ini sudah saya sampaikan tadi di awal, yang mana materi-materi ini mencakup berbagai bidang informasi, mulai berbagai informasi tentang politik, tentang ekonomi, tentang budaya, kemudian juga tentang sosial, dan juga berbagai permasalahan yang sedang hangat diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian kita juga tentu paham betul bahwa dalam menyampaikan berbagai materi ini terutama akan sangat banyak berguna apabila para audiensnya memiliki rasa sense atau perilaku yang memang itu dapat menerima yang namanya perpindahan informasi tadi. Oleh karenanya dalam tujuan yang pertama itu yaitu penyampaian sebuah materi, contoh yang nyata itu antara lain adalah berbagai bidang penyampaian materi tentang produk tertentu yang sedang dirancang. Ini biasa dilakukan oleh tim marketing atau tim pemasar dari sebuah organisasi, terutama organisasi berwujud perusahaan, di mana kadangkala sebuah perusahaan harus mempresentasikan berbagai produk baru yang memang harus disosialisasikan berbagai hal tentang produk baru tersebut kepada para audiens. Sebagai contoh, misalnya perusahaan penerbangan PT Dirgantara Indonesia saat ini tengah menyelesaikan berbagai proses tentang sertifikasi salah satu produk yang menjadi kebanggaan nasional, yaitu pesawat terbang fixed wing dengan nomor seri yang bersindikatkan CN atau N219 yang saat ini telah memasuki berbagai tahapan-tahapan yang begitu pentingnya sebelum memasuki pasar.
Nah, tentu dengan memperhatikan berbagai kondisi yang ada, manajemen terutama para pemasar dari PT Dirgantara Indonesia dengan sekuat tenaga melakukan sebuah sosialisasi tentang produk-produk baru mereka, termasuk diantaranya adalah produk N219 tadi. Oleh karenanya para halayak, para audiens pun dalam hal ini merupakan pihak-pihak yang memang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan dunia kedirgantaraan. Pun demikian, apabila sebuah perusahaan memiliki produk baru yang memang harus disosialisasikan kepada para calon konsumennya, terutama bisa saja itu berupa kendaraan roda 4 atau mobil, bisa juga dengan kendaraan roda 2 atau motor dan sebagainya. Ini merupakan salah satu contoh dari penyampaian sebuah materi yang berisi tentang perkenalan atau sosialisasi tentang suatu produk. Kemudian tujuan yang kedua dari presentasi itu juga bisa yang namanya merumuskan ide. Biasanya perusahaan akan selalu berinovasi demi mencapai apa yang menjadi visi mereka masing-masing, yang mana contoh dari tujuan merumuskan ide ini ada kalanya perusahaan misalnya sedang membuka proyek properti, yang mana perusahaan tersebut diminta untuk mempresentasikan proyek propertinya itu misalnya di depan para bankir yang akan membiayai pembangunan proyek-proyek properti tersebut. Itu adalah salah satu contoh nyata dalam sebuah presentasi yang bertujuan untuk merumuskan sebuah ide. Selain kedua tujuan tadi, yang ketiga itu juga bisa digunakan untuk meyakinkan audiens. Ini terutama dilakukan dalam hal di mana presentator itu biasanya meyakinkan audiens untuk menyetujui apa yang menjadi keinginannya, atau misalnya saja sebagai contoh adalah pada saat kita mengajukan proposal, maka ini diperlukan sebuah presentasi yang berisikan untuk proposal kita untuk disetujui oleh para pihak yang memang bersangkutan dengan proposal tersebut. Nah, ini tentu untuk meyakinkan tersebut, misalnya tadi proposal, maka harus diperlukan dengan dan dilengkapi dengan berbagai data atau fakta yang bisa mendukung bahwa proposal tersebut memang layak untuk disetujui atau didukung. Kemudian tujuan presentasi berikutnya atau keempat itu adalah bisa juga bahwa presentasi itu tujuannya menghibur. Ini tentu saja sudah sering kita lakukan maupun kita saksikan di berbagai forum, di mana memang hal-hal seperti ini tidak semua orang bisa melakukannya. Karena untuk tujuan menghibur itu para mereka yang memberikan presentasi itu harus memiliki daya humor yang sangat tinggi sehingga dapat menghibur para audiensnya. Ini terutama dilakukan oleh para komika, para pelawak dan sebagainya yang memang tujuannya adalah untuk menghibur penonton. Cuman kadangkala para pihak ada yang memandang itu bukan presentasi, tapi sejatinya mereka pun telah melakukan sebuah presentasi. Kemudian tujuan yang kelima itu adalah untuk menginspirasi atau memotivasi orang lain atau audiens, di mana para audiens bisa terinspirasi untuk melakukan apa yang telah dilakukan oleh mereka yang memberikan presentasi. Biasanya presentasi ini dilakukan oleh mereka-mereka yang telah memiliki nama besar, telah memiliki unsur-unsur kepakaran, telah memiliki pengaruh-pengaruh yang cukup luas di tengah-tengah para audiens, sehingga mereka-mereka ini memiliki kemampuan sekaligus kemauan untuk berbagi pengalaman, berbagi experience tentang apa yang pernah dia lakukan, pernah dia alami, sehingga bisa disampaikan kepada orang lain atau audiens, sehingga para audiens itu dengan cermatnya bisa mengadopsi
berbagai titik-titik cerita yang bisa menginspirasi mereka sekaligus juga bisa memotivasi mereka. Kemudian tujuan yang berikutnya itu adalah promosi. Nah, ini paling sering dilakukan oleh mereka-mereka yang terlibat dalam dunia pemasaran, di mana ini bisa juga dilakukan di kalangan-kalangan ibu-ibu biasanya yang sering mendapatkan atau melakukan kegiatan-kegiatan perkumpulan, di mana di sana ada beberapa yang melakukan berbagai demo. Misalnya saja ada demo memasak dilakukan oleh mereka-mereka atau produsen atau penjual yang menjual atau menawarkan produk-produk yang berkaitan dengan alat-alat memasak. Nah, ini juga merupakan salah satu presentasi yang memang itu dilakukan secara real atau dengan dilengkapi praktikum dalam keadaan yang nyata. Nah, itu tadi beberapa tujuan dari presentasi. Tentu masih ada beberapa tujuan yang lain, tergantung apa yang menjadi inspirasi sekaligus referensi dari mereka yang melakukan presentasi. Namun tidak akan kita sebutkan semuanya, tadi sudah disampaikan beberapa di antaranya. Dan kita melanjutkan pembahasan kita ini setelah tujuannya tadi ada beberapa. Sekarang kita lanjut ke struktur presentasi itu yang baik itu yang seperti apa. Nah, struktur dari sebuah presentasi itu tentunya ditujukan agar presentasi kita itu menjadi menarik, tidak membosankan dan tidak membelenggu para audiens dengan suasana yang kaku yang terlalu formal. Oleh karenanya dalam hal presentasi ini diperlukan berbagai struktur yang memang itu didesain agar para audiens itu merasa nyaman, merasa bahwa jarum jam itu tidak terasa berhenti berdetak. Oleh karenanya diperlukan beberapa kemampuan untuk mereka yang akan melakukan sebuah agenda presentasi memperhatikan berbagai hal agar presentasinya itu dapat dinikmati oleh para audiens. Di mana dalam struktur sebuah presentasi yang baik itu haruslah memuat yang pertama adalah pembukaan, di mana dalam pembukaan ini alangkah baiknya disertai dengan attention getter atau yang sering diistilahkan dengan kalimat-kalimat yang menarik dalam membuka sebuah presentasi. Biasanya ini dilakukan agar mereka-mereka yang berperan sebagai audiens itu mendapatkan cash yang betul-betul dapat menerima apa-apa yang akan disampaikan oleh para presenternya. Kemudian setelah ada attention getter itu juga ada topik. Ini tentu dengan cakupan-cakupan yang tidak perlu melebar jauh, namun cukup dengan berbagai topik yang fokus saja. Misalnya tadi untuk memperkenalkan berbagai produk, maka fokus saja di berbagai produk tersebut. Misalnya juga sedang mengajukan sebuah proposal, maka fokuslah pada proposal tersebut dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian setelah ada attention getter, ada topik, juga harus ada agenda itu sendiri, di mana dalam agenda itu menjelaskan tentang yang namanya pembiaran umum tentang isi dari materi presenter. Jadi gambaran-gambaran apa saja yang telah disampaikan itu diharapkan dapat diterima dengan baik dan jelas oleh para audiens. Nah, itu tadi adalah tentang pembukaan sebuah presentasi. Kemudian presentasi yang baik juga dalam strukturnya itu harus ada isinya. Ini merupakan pokok dari sebuah agenda presentasi, di mana dalam isi presentasi itu berisi tentang pokok materi itu sendiri. Kemudian jika ingin lebih meyakinkan para audiens, diperlukan juga yang namanya poin-poin pendukung atau fakta-fakta atau data-data atau infografis-infografis yang memang dapat digunakan sebagai backup dalam pokok materi.
Kemudian yang ketiga itu ada kesimpulan, di mana kesimpulan ini merupakan rangkuman poin-poin yang telah disampaikan sebelumnya dan ditutup dengan penutup. Oleh karenanya bagi mereka yang akan melakukan presentasi, alangkah baiknya bila dalam taraf pemula atau masih dalam proses belajar untuk memperhatikan tentang struktur dari presentasi itu sendiri, agar dalam presentasinya nanti tidak terlihat kaku, tidak terlihat membosankan, dan tidak terlihat menjemukan. Kemudian bagaimana agar cara presentasi itu baik? Maka ada beberapa hal, ini terutama bagi para pemula yang jam terbang untuk melakukan public speaking ini belum banyak. Alangkah baiknya juga memperhatikan tentang bagaimana dia harus mempresentasikannya. Yang pertama itu bisa menggunakan alat bantu. Biasanya yang sudah familiar dengan kita, terutama para dosen, para guru atau yang lain, itu sudah biasa menggunakan PowerPoint atau mungkin dengan catatan-catatan ringan di whiteboard. Ini tentu menjadi sesuatu yang bisa membantu mereka yang akan mempresentasikan sesuatu, terutama dari unsur-unsur kelupaan. Oleh karenanya, dalam menyusun sebuah agenda presentasi, alangkah baiknya disusun sebelumnya materi-materi yang perlu dimasukkan dan tidak perlu dimasukkan ke dalam PowerPoint. Kemudian yang kedua itu bisa menggunakan catatan garis besar dari sebuah materi atau yang namanya itu using notes, di mana mereka hanya memegang beberapa poin-poin pentingnya saja. Kemudian dari poin-poin penting itu dikembangkan dengan rangkaian kata, rangkaian kalimat sendiri di atas panggung atau di atas podium, sehingga ini menjadi lebih menarik karena dengan improvisasi dari mereka yang melakukan sebuah presentasi, tidak terpaku kepada kalimat-kalimat tertentu, tidak terpaku kepada rangkaian-rangkaian kata tertentu, tapi dengan lebih memperhatikan situasi maupun kondisi dari para audiens. Tentu apabila ada satu hal yang mungkin itu terlewatkan, dia akan masih bisa mengingat dia menggunakan yang namanya catatan-catatan atau garis-garis besar materi yang disampaikan. Kemudian yang lain itu juga bisa membaca naskah presentasi secara lengkap, namun ini sedikit agak membosankan terutama bagi audiensnya, karena memang yang namanya orang membaca seutuhnya sebuah naskah, apalagi naskah yang dibaca itu termasuk naskah yang teramat panjang, ini tentu akan membuat para audiens ada yang mengantuk, ada yang membual dengan rekan-rekan di samping kanan kirinya, atau ada yang bercanda, atau mungkin yang paling banyak itu adalah bermain handphone mereka sendiri-sendiri. Oleh karena itu, memang dalam hal ini itu akan sangat bermanfaat bagi mereka yang baru dalam taraf belajar untuk melakukan sebuah praktik public speaking. Namun alangkah baiknya setelah mampu menguasai keadaan dengan membaca seutuhnya dari sebuah naskah, langsung ditingkatkan untuk yang kedua tadi, yaitu memegang poin-poin besarnya saja. Dan yang terakhir, presentasi itu juga dapat dilakukan dengan melakukan sebuah penghafalan dari naskah presentasi. Ini tentu sangat menghabiskan energi, terutama fokus kita bagi mereka yang terbiasa untuk menghafal sebuah naskah, karena ini rentan sekali, rentan untuk kita terlewatkan atau kita justru melupakan materi-materi yang memang harusnya disampaikan di tengah-tengah audiens. Oleh karena itu, bagi mereka-mereka yang ingin belajar atau mempraktikkan tentang public speaking ini, yang pola menghafal ini sedikit agak menghabiskan energi, terutama sebelum tampil
di atas panggung atau di atas podium atau di atas mimbar. Mungkin pada saat menghafal sebelum naik ke atas panggung, suasana dan kondisinya masih begitu kondusif. Tapi bukan tidak mungkin begitu di atas panggung ada sesuatu yang membuyarkan konsentrasi dari mereka yang tadinya sudah bisa menghafal seutuhnya seluruh teks naskah. Bisa jadi karena sesuatu hal itu menjadi terganggu konsentrasinya dan semuanya justru menjadi buyar. Bukan tidak mungkin dalam sebuah forum atau dalam sebuah agenda atau acara, gangguan bisa saja terjadi dari mana saja dan oleh karena apa saja. Bisa jadi tiba-tiba listrik padam, kemudian mikrofon juga mati, bisa jadi ada peserta atau audiens yang gaduh, ada yang mengantuk dan sebagainya. Tentu ini sangat mengganggu bagi mereka-mereka yang memang terbiasa untuk melakukan tingkat presentasi yang ini, yaitu menghafal teks. Namun ini tentu masih cukup baik, terutama untuk mengasah penguasaan panggung. Bagi mereka yang baru belajar bisa dipraktekkan, yang tadi itu salah satunya adalah membaca teks, kemudian berikutnya adalah dengan menghafal naskah, dan berikutnya itu adalah hanya berpegang kepada poin-poin besar dari apa yang menjadi materinya, dan yang terakhir adalah dengan improvisasi secara total atau keseluruhan tanpa meninggalkan materi-materi pokoknya. Tentu untuk menjadi seorang public speaker yang profesional tidak bisa instan, diperlukan sebuah pembelajaran yang tiada henti, dan yang namanya public speaking itu memang harus berlatih berbicara. Sulit kiranya bagi mereka yang hanya bermodalkan teori membaca, tidak ada prakteknya untuk bisa menjadi seorang public speaker yang handal. Oleh karena itu, bagi mereka-mereka, bagi mahasiswa, bagi siswa yang ingin menjadi seorang public speaker yang baik, tentu harus belajar mulai sekarang. Tidak ada kata terlambat, karena memang yang namanya presentasi itu dalam dunia kerja sekarang itu sangat diperlukan oleh berbagai perusahaan. Mereka-mereka yang jago atau pandai atau memang cakap dalam melakukan sebuah public speaking, dia memiliki bakat besar untuk menjadi seorang leader atau pemimpin. Oleh karenanya, apapun profesi Anda, apakah itu sebagai dosen, apakah sebagai mahasiswa, ataukah sebagai guru, atau sebagai siswa, alangkah baiknya untuk terus mengasah kemampuan kita dalam melakukan praktik-praktik public speaking. Demikian penjelasan singkat kita tentang presentasi di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Kita akan lanjutkan dengan pokok-pokok materi di kesempatan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa setelah Anda semua menyaksikan tayangan ini, berikan klik di tombol Anda untuk like, Anda komentari, kemudian Anda share, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.